teman-teman pekerja profesional, tolong hargai kami. Kami tidak akan datang terus seperti ini, demo terus seperti ini. Tolong hargai afirmasi negara yang sudah memberikan ruang melalui Majelis Rakyat Papua, diberi kewenangan oleh undang-undang melakukan verifikasi dan memberi pertimbangan tertentu kepada calon-calon gubernur tertentu berkaitan dengan rekomendasi atau pengakuan adat yang didapatkan oleh saudara Abu. Setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Majelis Rakyat Papua, mereka mendapatkan ada kejanggalan di sana, ada kejanggalan di lapangan, sehingga atas dasar itu Majelis Rakyat Papua memberi pertimbangan tertentu bahwa saudara Abdul Ghani Jumlati bukan orang asli Papua. Saya menyampaikan ini dan kami yang lainnya adalah bagian dari masa depan tanah Papua. Negara bekerja berjuang memberi afirmasi melalui OTUS, memberi afirmasi melalui MRP. Tolong hargai kami. Kalau kemudian Abdul Ghani Jumlati dinyatakan lolos atau diloloskan, maka eksistensi kami orang asli Papua bersama negara kesatuan Republik Indonesia akan kami pertanyakan. Terima kasih dari saya. Lanjut maka bukan majelis pemeriksaan pokok perkara. Jadi ini kita pemeriksaan pokok perkara. Nah, hari ini agenda awal yang selesai, menggugat tidak hadir. Padahal yang menggugat dia harus serius. Dia tidak hadir dan minta waktu tunda 1 minggu. Tapi hakim tetap lanjutkan persidangan, misal dan bisa berkas-berkas. Gitu. Nah, kemungkinan minggu depan itu ada panggilan untuk dilengkapi, maka ini lanjut atau tidak persidangan. Nah, kita dari kuasa hukum dan juga Majelis Rakyat Papua Barat berharap bahwa gugatan ini tidak lanjut. Kenapa tidak lanjut? Dari analisa hukum kami bahwa baik dari sisi kewenangan, keputusan Majelis Rakyat Papua Barat itu bukan materi keputusan tata usaha negara. Ini lembaga kultural. Itu pertama. Kedua, dari sisi prosedural itu ada syarat tenggang waktu pengajuan keberatan dulu. Sebelum gugat sini dia harus keberatan ke yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Nah, keberatan dari Faris Jumlati itu sudah diajukan, tapi masih dalam tenggang waktu untuk ditanggapi. Ini MRP belum tanggapi, sudah diajukan gugatan. Kalau ditanggapi tidak diterima gitu keberatan, itu baru ajukan gugatan, ini belum. Nah, kalau dia tidak puas lagi, ada satu jenjang lagi yang masih harus ditempuh, yaitu banding administrasi di atasan dari MRP. Pertanyaan atasan dari MRP siapa? Ya? Nah, ini belum dilakukan. Jadi gugatan ini menurut saya sangat prematur. Gitu. Kita harapkan juga gugur di awal. Nah, ini dari sisi proses awal ini. Kemudian dari sisi substansi, saya pikir keputusan MRP nomor 10 itu kita patut hormati. Kenapa patut hormati? Itu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus perubahan kedua ya, 2 tahun 2021 itu pasal 20 ya, ayat 1A ya, itu menjelaskan soal kewenangan itu, baik mempertimbangkan tapi soal kandidat yang maju dalam pilkada ini. Itu jelas kewenangan mereka. Nah, dari hasil verifikasi, MRP sudah melakukan verifikasi terhadap 5 kandidat di Papua Barat itu. Dan hasil verifikasi itu memang dari acuan yang digunakan untuk mengukur itu ada parameternya. Acuan yang digunakan untuk baik soal keturunannya, wilayahnya, kepemilikan adat, maupun pengakuan dan juga penolakan itu sudah dipertimbangkan semua. Dan memang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dari syarat keaslian itu. Makanya rekomendasinya 4-nya yang lolos, dia tidak lolos begitu. Nah, ini yang kemudian kita kuasa hukum lihat bahwa yang bersangkutan maupun kalau kemudian ada tindak lanjut dari Jago tidak menghargai regulasi baik otonomi itu maupun peraturan di bawahnya yang memberi kewenangan kepada MRP. Nah, untuk baik, saya akan membacakan Koalisi Pemuda dan Masyarakat Peduli Orang Asli Papua. Alamat Sekretariat Jalan Raya Petura Asrama Yunases, HP 0852 51309339
pernyataan sikap Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Orang Asli Papua dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah bangsa Papua, seluruh roh dari para leluhur dan tulang belulang yang mati berjuang bagi hak-hak dasar orang asli Papua. Demikian pada kesempatan hari ini, tanggal 18 September 2024, pukul 12.28 di bawah kolong langit bumi Papua, bertempat di lokasi halaman kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jayapura. Kami Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Hak Orang Asli Papua di Provinsi Papua berkenan dapat membacakan pernyataan sikap kami sebagai berikut. 1. Pertama, kami Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Orang Asli Papua di Provinsi Papua mendukung secara penuh keputusan rekomendasi MRP Provinsi Papua Barat Daya nomor 10 garing MRP Papua Barat Daya garing 2024 yang begitu arif dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap garis keturunan orang asli Papua, sehingga menggugurkan Saudara Abdul Rahman Faris Sulami, SCMM MPD sebagai bakal calon gubernur Papua Barat Daya. Sebab keputusan MRP Papua Barat Daya sudah sangat tepat dan mutlak. Sebab lembaga tersebut merupakan benteng terakhir representatif untuk orang asli Papua dan roh dari Otsus, roh dari Undang-Undang Otsus yang bertanggung jawab menyelamatkan hak politik bagi orang asli Papua. Kedua, kami Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Orang Asli Papua meminta dengan penuh hormat agar Saudara Abdul Rahman Faris Sulami, SC, MMPD, agar berbesar hati dapat mundur sebagai bakal calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Cukup menjabat bupati 2 periode di Kabupaten Raja Ampat. Sebab Papua ini bukan tanah kosong. Jangan monopoli, jangan rampas hak politik kami lagi di atas wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Ketiga, kami Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Orang Asli Papua meminta KPU Papua Barat Daya untuk mematuhi MRP Papua Barat Daya, sebab keputusan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi hak-hak politik orang asli Papua yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Keempat, kami Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Orang Asli Papua meminta kepada seluruh perangkat pegawai yang bertugas pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN dalam menangani kasus dimaksud agar dapat menjunjung tinggi kepastian hukum, profesionalitas, keterbukaan dan transparansi, serta tidak tebang pilih dalam mengawal kasus sidang gugatan yang diajukan oleh Saudara Abdul Rahman Faris Sulami, SE, MM, MPD kepada lembaga MRP Papua Barat Daya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jayapura. Kelima, kami Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Orang Asli Papua meminta dengan tegas kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) di Jakarta untuk segera memberhentikan Saudara Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya yang menurut dugaan kami telah diarahkan oleh pihak lain untuk menyampaikan rekomendasi MRP Papua Barat Daya nomor 10 garing MRP Papua Barat Daya garing 2024 tanpa melihat rujukan Undang-Undang Otsus Papua yang dilakukan di daerah khusus yang sangat berbeda dengan daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, kami Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Peduli Orang Asli Papua meminta dan menghimbau kepada seluruh pihak di wilayah Provinsi Papua Barat Daya agar menahan diri dan tidak terprovokasi dalam konflik horizontal menjelang pemilihan kepala daerah.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, khusus para pemimpin dalam mengambil langkah dan kebijakan terbaik untuk melindungi